Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di masjid kita yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita ini pengikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada siang hari ini selaku khotib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jemaah untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan inilah modal kita satu-satunya berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini, maka seyogyanya kita sering harus merenungkan hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Apa tujuan kita ini hidup di dunia? Apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tujuan diciptakannya manusia, bahkan jin. Jadi tujuan diciptakannya manusia dan jin hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka tujuan ini seharusnya selalu kita ingat, selalu kita tanamkan di dalam hati sanubari kita, agar supaya perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak melenceng, tidak salah arah dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Firman Allah dalam surah Al-An'am 162 bahwa katakan, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ayat ini suatu ikrar bagi kita manusia dan harus kita nyatakan, tekadkan dalam hati kami perintah bahwa katakan, sholatku, ya apa yang kita laksanakan, ibadahku, hidup sampai kematianku hanyalah untuk Allah semata-mata, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bukan saja ritual, sholat, puasa, zakat, haji, tetapi seluruh tindakan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran-pikiran kita, bahkan rencana-rencana kita diarahkan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan di muka bumi ini,
dalam pengertian ayat ini bahwa hidup sampai matiku, ibadahku, sholatku, seluruh perbuatan kita hanya semata-mata demi Allah, Tuhan seluruh segala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beribadah kita sudah ada tuntunan dan petunjuk-petunjuk supaya ibadah itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang dimensinya diatur oleh waktu, ditentukan oleh waktu, atau dibatasi oleh waktu. Kemudian tempatnya ya di mana saja. Ada ibadah diatur waktunya, diikat oleh waktu dan diikat oleh tempat. Seperti pada sholat ini diikat oleh waktu. Hari Jumat ini ya hanya bisa kita laksanakan sholat Jumat ya waktu zuhur. Kalau sudah asar tidak bisa lagi kita sholat Jumat, apalagi kalau berganti lagi hari Sabtu. Jadi hari Jumat ini sholat Jumat ya diatur waktunya. Kemudian juga puasa wajib Ramadan hanya diikat waktunya, hanya di bulan Ramadan kita bisa sholat puasa wajib. Di luar daripada itu ya hanya puasa sunnah. Ada ibadat tidak diikat oleh waktu, tidak diikat oleh ruang atau tempat, yaitu sedekah di mana saja, kapan saja tidak bisa berjalan. Ada ibadah yang diikat oleh waktu dan diikat oleh tempatnya, sama dengan haji. Haji itu hanya bisa dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah itu wukuf di Arafah. Kemudian ditentukan waktunya, diikat oleh waktu dan tempat, ditentukan tempatnya. Ibadah haji ini hanya bisa dilaksanakan di Mekah. Jadi tidak boleh ibadah haji dilaksanakan di luar daripada tanah suci Mekah. Pernah santer pendengaran bahwa pernah dilaksanakan ada orang yang melaksanakan ibadah haji di gunung bawah tanah. Nah, itu betul-betul salah penafsiran, karena haji ditentukan waktunya dan ditetapkan tempatnya hanya di Mekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Zulhijjah ini umat Islam dihadapkan kepada dua momentum agenda penting, yaitu persiapan kita, persiapan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua di bulan Zulhijjah ini persiapan kita atau persiapan umat Islam untuk melaksanakan Idul Kurban. Jadi ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke tanah suci, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi
hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi sudah ditetapkan bahwa yang kena kewajiban ini adalah orang-orang yang mampu. Kemudian tempatnya sudah ditentukan di Baitullah di Mekah. Kemudian diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Jadi saat ini sebagian umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji sudah berada di tanah suci. Tanah suci itu dua, kalau bukan di Madinah atau di Mekah. Jadi termasuk jemaah potensi Jai sudah ada di tanah suci. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah haji di tahun ini dilancarkan ibadahnya, disehatkan badannya sehingga pergi pulang dengan selamat, menggondo haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur itu adalah balasannya tidak ada lain kecuali surga. Bagi kita yang belum ada kesempatan, belum ada kemampuan untuk berangkat, maka Rasulullah memberi fasilitas kepada kita. Kalau amalan itu dilaksanakan dengan ikhlas tekuna, maka persis mendapatkan pahala ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah, siapa saja yang bergegas datang ke masjid dengan niat betul-betul mau belajar, kemudian mendapatkan ustaznya yang datang di masjid, atau mendapatkan ulamanya yang datang juga ke masjid, kemudian dia saling belajar di situ, mengajar dan belajar. Maka baik yang belajar maupun yang mengajar sama-sama mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji sempurna. Kemudian hadis yang kedua, siapa saja yang datang ke masjid salat subuh berjamaah, di masjid, kemudian setelah selesai salat subuh berdiam di masjid, bersikir, tafakkur sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu namanya salat subuh, maka dia mendapatkan pahala umrah dan haji sempurna. Jadi ini kesempatan bagi kita, walaupun misalnya tidak ada kesempatan tahun ini atau belum ada kemampuan, itulah fasilitas itu sebenarnya kita harus raih supaya pahala-pahala itu semakin kita kumpul, semakin mudah kita nanti di akhirat. Minimal pun tidak bisa satu hari, setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan pernah kita laksanakan selama hidup kita. Itulah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah haji ini berbagai rukun-rukun yang dilakukan oleh yang melaksanakan haji. Yang pertama, ihram. Ihram itu adalah niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian ihram itu memakai 2
helai kain yang tidak bercahaya, serba putih membalut kita punya badan. Menurut ulama itulah katanya kita belajar mati di sini. Seperti orang yang mati di kafan, jadi mengenakan baju ihram itu panggilan Tuhan, kita belajar mati. Di dunia ini sebenarnya ada 3 panggilan Allah. 2 panggilan masih bisa kita kembali. 1 panggilan tidak bisa lagi. Panggilan yang pertama itu sholat. Sepanjang orang sholat di masjid dipanggil oleh Allah melalui masjid. Kita disitu yang belajar mati dengan menghadap Allah dengan penuh keikhlasan. Tidak boleh berbicara kalau kita sholat. Itu penghambaan diri. Kita sudah dipanggil Allah di situ, tetapi masih bisa kembali. Yang kedua, panggilan kedua adalah haji. Tadi pakai ihram, dibalut dengan ihram sama dengan orang di kafannya. Tetapi panggilan itu masih bisa kembali kita di rumah. Panggilan ketiga itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan yang sesungguhnya dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu harus Nabi maka belajarlah mati sebelum kematian benar-benar menjemput. Itulah sebabnya kita harus sholat, belajar mati di situ. Kemudian melaksanakan ibadah haji, itu juga kita belajar mati di sana. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah ihram kita ke Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu, wukuf artinya berdiam diri, merenungkan perjalanan hidup kita, bersikir, sholat. Sampai tanggal 8 Zulhijjah datang ke sana, sampai tanggal besok ya bermalam tanggal 9 wukuf di sana di Arafah. Kemudian sampai maghrib bergeser ke Musdalifah dan Mina. Di Mina itu melontar jumrah, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Simbol melontar jumrah itu yang melontar setan sebagai musuh awal kita, sebagaimana dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar waktu mau disembelih Nabi Ismail, tapi ada setan yang mengganggu, itulah dilempar setan. Itulah simbol yang dilakukan oleh ibadah yang berhaji. Setelah itu 2-3 hari di sana, kemudian tawaf di Baitullah 7 kali. Tawaf itu keliling Baitullah. Simbol itulah pusat air, di mana air itu besar aja berkeliling kemudian masuk berdakwah ke Allah. Itu simbol menurut ulama bahwa kita ini kehidupan kita di dunia akan berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawaf kita lanjutkan dengan sa'i 7 kali. Itu antara Safa dan Marwah, simbol usaha. Usaha itu disimbolkan dulu waktu Siti Hajar mencari air, tidak ada air pada waktu itu. Ismail sudah kehausan, maka disitulah Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah 7 kali Siti Hajar mencari air. Sudah muncullah air Zam-Zam, sampai sekarang masih tetap mengalir. Itulah usaha-usaha kita di dunia ini. Ya, bagaimana usaha dulu di dunia, baru kita kembali kepada Allah SWT. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan dari usahamu di dunia, dan usahamu itu diterima baik oleh Allah SWT. Puasamu diterima oleh baik dengan Allah SWT.
sholatmu diterima baik oleh Allah SWT, salat malammu diterima baik oleh Allah SWT. Yang penting kita laksanakan dengan keikhlasan, penuh pengabdian kepada Allah SWT. Setelah sa'i maka ada namanya tahallul. Tahallul itu adalah menggunting rambut sebagian atau mencukur rambut sebagai simbol bahwa gugurlah dosa-dosa kita, gugurlah dosa-dosa kita. Sehingga orang yang sudah tahallul melaksanakan ibadah haji, kemudian dia kembali ke tanah air, maka dia mengundang haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada balasannya kecuali surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila sayyidil bashar. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, wa ya ibadallah usikum ba'da taqwa wa qad fasalta. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum aw amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimi shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sampai dapatkan di Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna
Allah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله. Sami Allah liman Allah. Allah. Allah.